Selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel Serambi Inklusi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat di sana. Jadi hari ini kita punya tamu yang spesial juga nih ya buat kalian semua. Oh ya, sebelum teman-teman menyaksikan ini lebih panjang lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa komen juga di channel YouTube Serambi Inklusi. Dan sebisa mungkin juga teman-teman mengakses sosial media kami di Serambi Inklusi Instagram dan Serambi Inklusi untuk Facebook. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang apa sih dunia inklusi itu, dunia disabilitas itu seperti apa sih. Malam ini kita sudah kedatangan para teman-teman. Di sini ada teman kita yang bernama Rafif Dewantara. Halo Rafif, apa kabar? Halo, selamat malam. Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang deh ketemu Rafif lagi. Iya, ketemu lagi ya, udah lama sekali. Terus kita juga kedatangan, wah ini spesial sekali nih, Harley Valentino. Halo Harley Valentino, panggilannya Nino. Apa kabar Nino? Baik Pak. Baik, waduh syukurlah baik ya, semuanya baik-baik. Dan kita menyapa juga ini yang spesial juga Bapak Ignatius Darta. Selamat malam Pak Darta. Selamat malam Pak Ijal. Selamat malam Rafif dan Nino. Selamat malam, sehat semua ya. Selamat malam. Sehat Pak. Pak Darta, bagaimana kabar, sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Ya mudah-mudahan di tengah COVID ini kita diberi kekuatan ya, diberi kesabaran juga ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya protokol COVID tetap diterapkan. Oke, kita lanjut ke diskusi kita. Temanya malam ini adalah ini yang menarik sih sebetulnya. Jujur sebetulnya saya juga masih bertanya-tanya sebetulnya. Siapa bilang aku tidak punya bakat dan tidak punya minat? Ya, kurang lebih seperti itu. Minat dan bakat ini kaitannya dengan minat dan bakat. Siapa bilang saya tidak punya minat dan bakat? Nah, untuk membahas ini memang kita perlu menghadirkan orang-orang yang mempunyai bakat dan juga mempunyai minat. Nah, seperti apa kita akan mengulas satu-satu dari kedua tamu yang hadir malam ini. Oke. Nah, mungkin untuk sesi pertama kita mau mengupas tentang bagaimana kita melihat minat dan bakat dari sosok seorang Rafif Dewantara. Ya Rafif ya. Jadi kita akan beberapa menit ke depan nih akan intens nih Rafif bicara tentang bakat-bakat kamu. Kalau saya lihat sih kamu dari sekilas ya, itu kamu tuh seperti seorang gamers. Ya, dari earphone itu kelihatan. dan juga oh, oke. Memang begitu, Pak. Betul. Nah, kamu juga terlihat seperti seorang anak band ya. Anak band. Terus sekali. Oke. Iya, betul. Jadi Rafif, jadi ini untuk menyapa teman-teman nih Rafif, jadi kita perlu berkenalan juga dengan teman-teman di sosial media atau di channel ini. Jadi boleh dong kita mendengar sedikit siapa sih Rafif ini, gitu ya. Mungkin Rafif bisa ceritakan nggak siapa sih Rafif ini? Saya adalah gitu kan. Oke Rafif, silakan Rafif. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit tentang diri kamu. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Perkenalkan nama saya Rafif Dewantara Indra, asal dari Jakarta. Oke. Mengenai saya ya, saya itu memang memang saya memang slow learner.
memang bisa bilang gitu. Nah, tapi kalau hobinya itu kalau musik itu adalah karya karya seni yang berirama menurut saya gitu. Tapi kalau hobi saya memang suka gaming karena pakai headset saya begini nih, gaming ya. Memang kegiatan saya memang gitu. Biasanya kalau menuliskan cerita ya, baru yang saya jalanin sampai sekarang. Dan saya masih ngeband juga untuk band yang WNBK itu, WNBK band. Nah, masih terus berjalan sampai kita buat untuk work from home work from home untuk band WNBK ini. Nah, sebenarnya itu udah bikin 2 sih sebenarnya. Apa 1 ya? 2 ya mungkin. Yang pertama itu adalah covernya Masif yang tadi yang saya itu yang merindukanmu. Terus yang kedua satu lagi tuh yang tapi saya kurang baru 1 doang sih, tapi 2-nya kita baru masih proses latihan dulu gitu. Dan saya masih itu ya, sekarang masih dalam pandemi ini memang saya nggak bisa keluar gitu, nggak bisa latihan ke sana gitu. Akhirnya saya disuruh sama teman saya untuk WFA, latihan WFA di rumah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya seperti itu saja kok. Terima kasih. Baik Rafif, terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman, Rafif tadi sudah memperkenalkan. Jadi kesibukannya sekarang Rafif ini ngeband aja atau bagaimana? Bisa jadi ngeband sih bisa. Tapi kalau ngisi waktu, saya masih menuliskan teks cerita aja. Masih panjang sih itunya, gitu. Jadi kamu sebenarnya multi talent sekali. Udah ngeband, terus lagi menulis juga ya? Dan kamu iya persis benar tadi. Berarti tebakan saya benar. Dari earphone itu kamu kayaknya seorang gamers juga. Oke. Iya, tadi sebenarnya ada hubungannya gitu. Oh memang gitu ada hubungannya ya. dengan gaming gitu. Ada hubungannya dengan itu. Oh iya. Ya makanya. Itu duluan mana kamu gaming dulu, game dulu baru masuk ke dunia mencoba ke dunia musik atau jadi kamu duluan mana tuh? Dua-duanya sih. Sebenarnya sih tergantung dua-duanya gitu. Kalau misalnya ada yang bantu, biasanya kalau si teman saya yang membantu, ya saya jalanin gitu. Iya. Kalau masih ngebosen di rumah, masih misalnya gabut gitu, udah saya langsung teks cerita aja sih, bikin teks aja cerita gitu. Oke. Jadi menarik sekali ya. Jadi tetap bisa mengisi kekosongan. Jadi kamu membuat teks dan sebagainya. Tapi memang dengar-dengar ya, kamu kan viral sekali itu di YouTube-mu. Itu kan kamu bersama grup band kamu ya. Itu dengan teman-teman disabilitas lainnya kamu membentuk game. Nah, mungkin membentuk band, maaf. Ya, mungkin kamu bisa ceritain sekilas nggak bagaimana tuh proses kamu bertemu dengan teman-teman, terus kemudian menyatukan semangat untuk membuat band. Anak band kan biasanya gitu tuh. Harus semangat dulu, ayo gitu ya. Nah, kamu gimana tuh? Awal-awal gimana bertemu dengan teman-teman, kemudian memutuskan untuk yuk kita bikin band. Nah, kayak gitu. Gimana tuh? Oh, jadi oke. Ini jadi untuk dari awalnya kita pas ketemu, dari awal kuliah, saya ketemu teman saya yang dia tahu kenal musik gitu. Dia suka drum dia. Nah namanya Adika Widiandra. Kalau saya panggil kan Dendra ya. Dia betul Dendra. Dia ketemu pas
apa tuh ya? Baru pertama kuliah sih, dari kelas kelas 1 ya, satu B, ya, 1B kalau saya, dari 2016. Nah, pas yang di baru pertengahan kuliah, nah akhirnya si Dendra mau bertanya kepada saya, mau nggak mau ikutan band gitu. Jadi saya jawab boleh. Nah, kalau mau itu ikut aja. Saya tunggu di kelas seni gitu. Nah, akhirnya saya ketemu pas saya masuk seni itu saya ketemu sama coach gitu, tapi dia kayak dosen kita juga gitu loh. Namanya Bapak Fedli Herdiansyah, misalnya saya panggil Pak Fedli. Fendi. Ya, Pak Fedli. Yang seringkali itu juga seni juga. Dia tahu kenal saya untuk mendiskusikan tentang band yang kita gitu. Nah, membuat band itu. Nah, kalau dari briefingnya itu memang dari coachnya itu ya biasanya ya. Kalau menjadi band itu tidak gampang. Ingat itu sih kalau saya seperti itu. Nah, Oke, kamu maaf, posisimu apa di band? posisi saya memang keyboardis. Oh, Keyboardis. itu motornya band itu biasanya keyboard itu. Jadi itu seperti apa istilahnya motornya band kalau misalkan dia lagi jadi itunya ada di situ gitu ya. Tapi kelihatan sih. Ada lagi nggak, Rafif? Jadi akhirnya kamu ketemu sosok yang bisa mengarahkan kamu juga, yaitu Pak Fedli tadi ya. Jadi Ya, setelah kamu bertemu dengan teman-teman, terus kemudian diarahkan begitu ya sama Pak Fedli. Lalu? Nah setelah habis itu saya sama Dendra kan habis sudah membuat band ya. Saya sama si Dendra mengajak teman-teman yang bisa memainkan musik. Misalnya ada yang jago bass, ada yang jago gitar, ada yang jago ya gitulah. Nah, saya ketemu saya sama Dendra itu bertemu dengan anak juga sih, sama aja sekelas saya juga, saya yang namanya kalau nggak salah itu Andika Adi Pradana atau biasa saya panggil AP ya. Juga, gitu. Sama Aryananda Mukti Prabowo, misalnya panggil Nanda. Oke. Ya. Dalam rangka ini ya mencari player-playernya ya. Ini siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok. Oh, jadi kalian sudah mulai membentuk ya. Jadi perlahan-lahan satu orang ketemu, terus kemudian ketemu orang berikutnya, terus akhirnya terbentuklah si band itu. Kalau boleh tahu nama bandnya apa? Biasanya singkatannya memang WNBK band. Tapi kalau pasti ada artinya WNBK, dong ya. Apa itu? Biasanya kan kalau artinya kan WNBK itu warga negara berkebutuhan khusus. Nah, kalau di kita, kalau bandnya kita, itu kita panggil Wanabiko. Wanabiko. Oke, tapi akhirnya oke. Gimana? N-nya di sebelah 2 itu N-nya besar, N-nya besar, Biko, K pakai K sebenarnya. Kalau biasanya bahasa Inggris kan C, kan cool. C cool ya. Tapi kalau kita nggak, ya kalau diganti jadi K. Jadi Wanabiko. Oke. Jadi ini kayak istilahnya gitu. Kayak istilahnya artinya itu adalah I wanna to get to be cool gitu. Cool. Jadi keren gitu. Jadi keren ya, cool. Oke. Oke, menarik sih ya. Karena kalau menurut saya kalian sudah ya seperti band ideal gitu. Waktu sama kayak kalau kamu masih ingat bagaimana proses band itu kan kayak Queen gitu ya, mulai ketemu vokalisnya ganti akhirnya ketemu, terus kemudian mulai coba, terus kemudian mulai
ya mulai mencari nama dan sebagainya. Tapi kalian menarik sih. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang apa namanya bakat-bakat yang terpendam, oke, ternyata masih ada juga ya, Rafif ya, masih ada beberapa juga. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau lihat dulu nih video tayangan atau cuplikan bagaimana Rafif dan WNBK band performs di beberapa acara. Jadi jangan kemana-mana, kita nonton dulu video berikut ini. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Wah, keren banget ya tadi teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah lihat tadi WNBK Band Wanna Be Cool ya. Jadi apa namanya? Sepertinya kalian hadir tadi ramai sekali, banyak 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 fans ya. Sepertinya kalian udah punya fans club ini kayaknya. Jadi jadi nah sekarang kita ceritain dong, itu aktivitas kamu itu biasanya didukung oleh siapa sih? Siapa yang mendukung kamu? Bisa kamu ceritakan nggak dalam bermusik? Dalam bermusik ya? Oke. Sebenarnya itu yang dukung band kita itu orang tua, terus teman-teman ya, terus dan ibu, yang kemudian keluarga besar ya. Pokoknya sebangga apapun yang bandnya yang kami capaikan itu. Ya, pokoknya dukungan itu dari orang tua dan sama teman-teman. Oke, dukungan berarti dari orang tua dan teman-teman yang selalu support. Lalu, Tiff, kamu gimana? Kamu perasaanmu gimana ketika punya band terus tampil? Kamu pasti ada perasaan bangga tuh. Kamu senang gak tuh? Kamu begitu tampil di hadapan banyak orang gitu. Gimana? Sebenarnya sih benar yang itu benar. Memang saya memang bangga sama senang gitu. Ya, pokoknya yang dibanggakan itu adalah impiannya yang dibanggakan oleh band itu. Ya, terutama orang tua. Ya, itu aja. Dibanggakan orang tua. Gitu. Oke, yang dibanggakan
Oke, yang dibanggakan. Jadi membanggakan orang tua juga ya. Jadi salah satu salah satu bentuknya adalah kalian bermusik seperti itu ya. Menarik sih. Eh, saya juga pernah punya band, tapi dulu, tapi itu dulu. Ketika sekolah pernah punya band ya, di SMA pernah punya band, bahkan selalu di kuliah juga pernah punya band. Tapi ya karena mungkin kurang intens ya. Jadi itu salah satu faktor penting juga ketika punya band itu intensitas kita itu juga jadi satu hal yang sangat penting ya. Lalu kamu kamu tuh belajar musiknya dari mana? Kamu piano loh itu yang kamu pegang, keyboard ya. Kamu belajar itu dari mana sih? Sebenarnya saya belajar secara otodidak sih, atau sendiri. Oh, Ya, sekarang saya tahu juga. Kalau dulu saya les sih di salah satu tempat kursus di musik di Cinere. heeh. Ya, saya ngambil vokal. Ya, terutama saya tahu ada vokal, tapi saya dengar dari guru dari itu, saya dengar dari soundnya itu. Makanya saya pas di rumah saya langsung pas di sana saya langsung bermain keyboard gitu. Atau gitulah. Dari alat musik yang kamu bisa apa selain keyboard? Kalau keyboard, kalau yang lain sih saya belum bisa gitu. Kalau gitar saya agak rada-rada dikit gitu. Ya kalau drum sih mah saya lumayan lah. Cuma Oke. masih belum belajar juga gitu, dikit-dikit aja gitu. Oke, iya keyboard itu susah loh keyboard. Saya aja belajar keyboard itu nggak bisa gitu. Paling ujung-ujungnya juga gitar, larinya ke gitar. Jadi mengenal musik itu dari gitar. Nah, kamu sendiri kenapa memilih itu? Kenapa memilih bidang kesenian musik? Karena kalau keyboard itu lebih bagus, tapi mesti butuh belajar lagi gitu. Mesti perlu diimport lagi. Ya, Iya, memang sih kita perlu merawat bahasanya kayak gitu. Jadi perlu dirawat skill itu ya. Jadi hasilnya gitu. nah iya. Nah, sekarang ini kan situasinya lagi pandemi juga ya. Ini lagi pandemi gitu. Terus masih jalan nggak, Viv? Kalau lagi pandemi? Kalau soal WFA masih berjalan kok itunya. Band itu masih berjalan kok. Sampai saya kasih tahu sama si Indra. Oke. Untuk gimana tetap jalan sih kalau menurut saya. Biasanya kalau saya mau ini, saya mau teman saya mau begini. Mau nggak mau kita latihan lagi nggak? Tapi sambil di rumah. Nah, latihan sambil di rumah. Udah boleh. Oke, boleh deh. Dan saya setiap hari weekend gitu. Oh, jadi kalian tetap aktif ya? Berarti meskipun di tengah pandemi kayak gini kalian tetap terkonek satu sama lain. Terus kalian pernah membuat konten juga kalau tidak salah, betul? Betul. Kalian pernah membuat konten dari rumah masing-masing ya? Iya betul. Misalnya kalau saya rekam, Iya. saya kirim email ke teman saya. Nanti kita di Denda itu lagi edit gitu, baru kita bikin satu lagi. Nanti terus diupload di YouTube gitu. Nah, itulah. Baru diupload di YouTube. Tuh. Oke. Iya. Artinya tetap terkonek dengan teman-teman meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian tetap berkomunikasi, terus mencari solusi untuk tetap berkarya seperti itu ya. Nah, harapanmu apa sih setelah, maksudnya di tengah pandemi seperti ini, kamu dalam dunia bermusik apakah cukup gitu dengan membuat seperti yang kamu ceritakan tadi, mengajak teman, yuk kita berkarya yuk, aku bikin ini, terus nanti kamu kirim ke teman kamu, terus teman kamu merespon, terus membuat, cukup sampai di situ atau kamu punya harapan lebih lagi? Harapannya? Ya.
Kalau harapannya terus aja sih, semangat aja gitu, semangat untuk melanjutkan band itu. Dan juga aktivitas yang lainnya juga ikut juga. Jadi kalau buat yang mahasiswa lain gitu ya, misalnya mahasiswa disabilitas yang sering gabut juga atau gabut di rumah atau masih juga yang tidak ngapa-ngapain, jadi bisa menyalurkan bakat atau potensinya ke situ ya, minatnya ke bermusik. Oke, nah aktivitas lainnya, salah satu aktivitas yang kamu miliki itu yang bakat yang kamu punya adalah dunia games gitu ya, dunia gamers gitu. Nah, kamu bisa ceritain sedikit nggak kedekatan kamu dengan dunia games ini seperti apa? Untuk ke dunia gaming, memang saya dari kecil suka game gitu Pak. Dikasih sampai ya dikasih-kasihnya gitu. Dari zamannya main Mario gitu loh, zamannya main Mario Bros. Masih kangen gitu loh. Waduh, oke. Zamannya main Mario. Ya, sampai sekarang mah tetap eksis gaming juga, updatein seru, update gaming juga, konten juga. Saya juga reaksi dari kita kalau ada game baru yang ada yang baru, saya pantau, saya tonton gitu. Saya pantau, saya langsung bergegas gitu aja. Nah, kamu selain tadi kan kamu juga sempat ceritain soal kamu juga senang menulis. Kira-kira kamu menulis apa sih? Sebenarnya kalau saya menulis cerita dari adaptasi dari game itu. Itu. Itu benar. Jadi tetap ada kaitannya ya? Ada kaitannya dengan game itu. Waduh, itu seperti apa ya? Gitu. Jujur penasaran. Seperti apa tuh? Dari game terus kemudian menulis tentang si games itu atau bagaimana tuh, Viv? Menulis tentang crossover, gabung gitulah biasanya ke dalam bentuk game fantasi, ya gitulah istilahnya. Oke. Kalau kita crossover gaming gitu. Oke, kamu karya-karyamu ada nggak yang bisa kamu mungkin nanti bisa kita tampilkan juga, ada ini nggak, ada channel YouTube-nya atau tidak yang muat yang selain band yang tadi, yang karya yang kamu ceritakan tuh, penulisan tadi? Udah pernah kamu publish atau belum ya? Saya belum. Oke, mungkin nanti next kita bisa ngobrol banyak nih mengenai dunia games dan dunia penulisan seperti itu. Oke, Viv, ini sesi terakhir, mungkin kamu bisa kasih sedikit pesan-pesan buat teman-teman penyandang disabilitas lainnya, untuk memberi pesan-pesan khusus. Boleh, Viv? Oke. Pesannya, ini pesan dari saya ya untuk mahasiswa disabilitas ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, just be yourself and never surrender. Jangan jadilah diri sendiri dan jangan pernah menyerah. Tetap semangat ya untuk karyanya. Dan mahasiswa juga. Oke. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Itu tadi satu pesan buat teman-teman di sana, bahwa di situasi seperti ini juga kita harus tetap fight ya, seperti itu ya, Viv ya. Oke, Viv. Nah, kamu pastinya punya moto dalam hidup. Nah, ini yang kita mau dengar nih. Moto seorang Rafif nih seperti apa nih? Motonya. Moto hidup saya untuk let the burning spirit ketika kamu bekerja keras untuk meraih mimpi kalian,
untuk itu untuk mencapai mimpi kalian, belajarlah dulu, baru biar bisa menggapai cita-cita atau impian dari diri kalian sendiri. Itu moto hidup saya. Baik, thank you Rafif. Terima kasih sudah bincang-bincang, sudah share pengalamannya. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi bersama Pak Darta. Sebelum kita membahas itu, kita masuk dulu ke Nino ya. Jadi sudah hadir dari tadi Nino. Nino juga salah satu teman kita yang punya bakat di dalam dunia menulis ya. Seperti itu ya Nino ya. Nino, apa kabar Nino? Baik ya? Baik, Pak Ijal. Puji Tuhan, baik Nino. Nino, kalau tadi kan udah dengar nih, Rafif ternyata bakatnya luar biasa, banyak sekali. Dunia musik, dunia menulis juga. Nah, dengar-dengar, kamu juga seorang penulis. Waduh, ini penulis nih. Malam ini malam penulis ya. Jadi, ternyata memang yang diundang itu memang orang-orang yang punya imajinasi luas sekali gitu ya. Nah, Nino, kamu mungkin boleh menyapa teman-teman YouTube dulu, kira-kira kamu memperkenalkan diri kamu dulu. Iya. Ya. Nama saya Harno Prantio Bramantio. Nama saya Harno Prantio Bramantio. Saya lulus tahun 2017. Saya baru ulang tahun juga, 27 tahun, Pak. Bulan kemarin tuh bulan September sebelum ulang tahun juga. Baru ulang tahun, terus saya sedang menyelesaikan buku ketiga saya. Kalau Oh, kamu sedang menulis berarti ya? Baru aja tadi mau ditanyain, kamu bener ya penulis ya? Kamu menulis apa aja sih, Nino? Saya? Iya. 3 buku dengan tema yang sama, Pak. Dengan tema, 3 buku dengan tema yang sama. Seperti apa tuh? Sequel dia? Adalah sequel ya, 3 buku yang sama, Pak. Wow. Dengan judul yang berbeda. Oke, judul yang pertama apa? Gelisah, Pak. Gelisah. Yang kedua? Pupus, Pak. Pupus. Yang ketiga apa nih? Saat di Sisimu, Pak. Waduh, gelisah, pupus, saat di sisimu. Ini kok bisa? Gelisah dulu, terus kemudian gelisah, pupus, saat di sisimu. Nah, ini pasti semuanya ada ada kaitan ya, saling berkaitan. Betul. Nah, kalau di gelisah ini mungkin isinya kamu gelisah terus ya. Kenapa kamu bisa? Saya selesaikan 2016, Pak. Bulan Juli selesai buku. Oke. Tahun 2016. Wow, luar biasa sekali. Jadi bulan Juli tahun 2016. Itu sudah dipublish luas? Sudah, Pak. Sudah. Oh, kemana aja kamu publishnya itu? Ke teman-teman, ke teman-temannya Mama juga. Oke, 2016 ya Nino ya. 2016 Nino Ya, sudah mulai 2016. menulis, kegelisahannya dituangkan ke dalam buku ya. Berapa lembar Nino itu? 62, Pak. Oke. Terus selanjutnya buku apa lagi yang masih kaitannya dengan tadi itu satu tema? Tema besarnya apa Nino? Kalau misalkan tadi itu gelisah, ya gelisah, terus kemudian pupus, terus lagi saat berada di sisimu. Nah itu dari itu, ya itu tema besarnya apa? Ya mungkin kalau saat di sisimu saya sudah move on, Pak, gitu, Pak. Oh, jadi dari segala macamnya itu. Kalau pupus apa pupus? Pupus ini dulu saya habis bikin yang gelisah, saya nulisin pupus, Pak. Oke. Itu tahun berapa kamu nulis? Yang mana? Yang pupus. Kalau tadi 2016 kamu nulis itu ya, kamu 2019, menyelesaikan. Pak. 2019, oh berarti. 2019 bulan Ya, oke. September, Pak. Oke. Itu terus kemudian
awal cerita kamu menulis itu seperti apa sih? Saya Cerita, nulis ini waktu ceritain. SMP kelas 2-an. Kelas 2-an saya nulis ini. Hmm. Terus karena dulu saya pernah ditinggalin sama pacar 3 tahun, Pak. Tinggalin pacar 3 tahun dulu. Waktu zaman sekolah berarti ya? SMP kelas 2. SMP udah ditinggalin. Terus kemudian kamu lumayan panjang tuh prosesnya. Terus kemudian nulis di tahun 2016. Wah, itu menarik sih. Lalu apa namanya? Kemungkinan kamu akan terus menulis ya, berarti. Ini kan 2019, 2020 Betul, Pak. belum? 2020 kamu Nanti keluar lagi. oke. Nanti keluar lagi buku 3 saya. Kamu publisnya gimana itu, Nino? Selain kamu share ke Di teman-teman. teman-teman kampus itu saya jual kok, Pak, waktu itu. Sama Ito kalau nggak salah. Oke. Jual juga. Nah, itu kamu selain kamu jual ketemu orang, ketemu teman, ada nggak media lain untuk kamu publish karya-karya kamu gitu? Nah, Mungkin belum, Pak. Belum ada. sosial media atau apa belum? Sosial media paling di Instagram, Pak. Saya publish. Oh, Jack. Oke, itu berarti tempat kamu promosi ya. Promosi. Apa namanya? Hasil-hasil dari karyamu, apa namanya? Tulisan-tulisan kamu ya. Kan Bapak ingat kan saya juga penulis lagu, Pak. Iya, kan pernah tahu dulu kamu pernah membuat itu. Ya, lagi zaman kuliah gitu. Pak. Saya punya lagu sekarang. Membuat lagu. Wah, ini menarik nih. Selain menulis, kamu juga suka dunia musik. Jadi kalian klop sekali tuh. Gimana tuh kalau misalkan nanti suatu saat bisa berkolaborasi? Saya kan pertama-tama nyiptain lagu tuh, abis nyiptain lagu saya nulis ini, Pak. Gitu loh. Oke, yang pertama kamu menulis lirik-lirik lagu berarti ya. Itu menarik loh. Mungkin di sini mungkin nanti di sesi ketiga kita bisa ngobrol-ngobrol kaitannya, mungkin bisa jadi kolaborasi bersama kalian berdua. Jadi Serambi Inklusi mempertemukan kalian berdua. Oke. Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang dunia penulisan dan latar belakang tentang Nino, kita mau lihat dulu video cuplikan berikut tentang Nino. Iya. Silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Nino. Profesi saya nulis buku. Buku pertama saya. Ini buku keduanya. Oke, singkat, padat, dan jelas ya, menarik sekali Nino. Dan buku yang ketiga berarti saat berada di sisimu, saat berada di sampingmu. Saat di sisimu, oke, saat di sisimu. Apa namanya yang tadi belum masuk ke dalam video. Oke Nino, kita mau ngobrol-ngobrol lagi soal apa namanya yang mensupport kamu, yang mengarahkan kamu atau bahkan yang mendukung kamu dalam hal menulis, itu siapa kira-kira? Sekarang yang mendukung udah nggak ada, Pak. Dulu mama saya yang dukung saya buat nulis, Pak. Oh, selain mama? Baru pergi. Nggak ada, Pak. Oke. Berarti tidak ada lagi selain mama yang mensupport kamu. Kamu punya saudara nggak? Belum. Ada saudara perempuan, Pak. Nah, saudara kamu ini, kakak kamu juga suka dunia menulis atau beda? Suka juga, dia memang penulis puisi, Pak, kakak saya. Oh, jadi jangan-jangan nih keluarga penulis lagi kalian nih. Tapi kakak suka Bapak saya wartawan, Pak. Oke. Bapak saya wartawan, Pak. Oh, jelas banget. Berarti turunnya ke kamu tuh. Nah, mereka juga support kamu nggak?
mungkin dikasih, mungkin kayak semacam ini seperti ini Nino, revisi Ya dikasih kayak ini aja sih, saya sama ide. teman-teman gereja dikasih tempat buat ya bisa membuat sesuatu, Pak. Jadi saya selain menulis saya bermusik juga. Oke, oke, oke. Ya, tadi kamu juga ceritakan bahwa kamu juga suka menulis lirik ya. Nah, Nino, berarti oh ya, ada teman-teman di gereja juga yang mensupport kamu, artinya begitu ya. Mereka juga mendorong kamu Ya, untuk membuat ya. tulisan-tulisan baik karya naratif gitu ya, ataupun kamu menulis lirik. Nah, gimana sih rasanya Nino punya karya tulis sendiri? Kayak gitu. Ya, saya sangat bangga saya bisa menulis sesuatu untuk ya paling tidak untuk menghidupi saya sendiri, Pak. Oh, jadi menulis menulis ini satu ini ya, apa namanya? Jadi kamu kamu sudah bisa dapat penghasilan belum dari menulis ini? Waktu jual yang pertama, buku pertama ini dapat 1,2, Pak. Wow, Satu kamu udah koma dua punya juta jadi udah punya buku penghasilan pertama. ya? Punya penghasilan Sudah. ya berarti dari buku yang pertama. Buku yang kedua? Buku yang kedua belum sempat saya jual udah keburu Covid, Pak. Oke. Ya mungkin dengan cara-cara yang lain. Cara mempublishnya barangkali seperti itu. Kalau tadi kan Nino Iya. cerita Nino datang ke tempat-tempat teman-teman atau mungkin ke gereja juga, bisa langsung Iya. ketemu dengan apa namanya teman-teman yang ingin membeli. Nah, mungkin karena COVID begini mungkin Nino eh, perlu ada cara-cara lain gitu ya. Ya mungkin Ya ya paling tidak saya publish di sos Instagram lah. iya, betul, betul, betul. Mungkin ya itu salah satunya adalah sosial media. Mungkin itu salah satu alternatif kita. Nah, terus kamu belajar itu kamu kamu menulis itu belajarnya dari siapa? Dari mana kamu belajar? Saya bisa bisa menulis karena saya mungkin hobi ya, Pak ya. Mm-mm. Mungkin Nah, hobi, jadi saya dulu pertama kali belajar itu SMP kelas 2 nulis tuh. SMP. Wow, dari SMP kamu udah punya bakat itu menulis. Sudah. Saya Kamu sudah bisa menulis kamu buku sama menulis lagu oke, dari pertama itu. SMP. Berarti dari SMP kamu. SMP kelas 2. Kamu masih punya nggak arsip-arsip atau dokumen yang hasil karya SMP itu? Masih ada, Pak. Bentuknya CD sama buku. Oke, oke. Jadi kamu apa namanya? Kamu mengarsipkan semua apa karya-karya tulis kamu seperti itu ya. Nah, ini kan Ya, betul. ya memang seperti yang tadi kamu sampaikan kalau misalkan sekarang lagi sulit karena pandemi, ya memang semua semua apa namanya kegiatan atau aktivitas-aktivitas itu tiba-tiba kayak berhenti Berhenti. gitu loh. Tiba-tiba kayak kayak stop gitu. Tapi mungkin kamu bisa cari solusi lain gitu ya supaya bisa bertahan atau malah tetap bisa menghasilkan karya-karya baru gitu. Kamu terpikir nggak karena pandemi ini kamu ingin menulis satu kisah yang kaitannya dengan ini gitu, dengan keadaan saat ini gitu, keadaan Pak. Belum Kepikiran? terpikir, Pak itu. Belum Hmm. terpikir. Loh, biasanya ide itu apa namanya? Muncul ide itu dari mana sih, Nino? Dari perjalanan kisah saya bersama kekasih saya, Pak. Oh, jadi kamu alami dulu kayak gitu ya. Jadi Ya, semua betul. pengalaman-pengalaman real kamu, Ya, saya pengalaman-pengalaman nyata itu dituangkan. Seperti itu, Nino. iya. Betul. Betul. Begitupun dengan menulis lirik lagu, seperti itu. Betul. Betul sekali. Oke, jadi berdasarkan pengalaman yang dialami, terus kemudian baru kamu membuat cerita. Wah, jadi menarik nih, karena semua pengalaman kan jarang ya, Nino, orang mencatat perjalanannya atau orang mencatat pengalamannya, bahkan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk lirik lagu atau karya naratif, Tulisan. seperti itu, tulisan-tulisan yang bercerita. Eh, Hmm. Nino, selain Ya.
di kelompokmu ada nggak yang punya hobi seperti ini, seperti kamu, senang menulis? Di geng kamu lah. Mungkin dulu ada teman saya Pak, dulu suka nulis. Mm-mm. Masih Cuman ada? sekarang dia lagi di rumah sakit Pak. Waduh. Oke. Kalian masih kalian Saya sering kan segeng berkomunikasi? bertiga tuh SMP, segeng bertiga dulu cowok-cowok. Oke. Kalian sering berkomunikasi untuk bicara tentang apa dunia Sering Pak, sering menulis. banget. Oke. Mendekat saya itu. Oke. Nah, Nino, ini kan satu bakat yang bahkan mungkin nggak semua orang punya, Nino. Bahkan dunia menulis ini apa namanya? Saya sendiri juga hampir tidak terlalu baik gitu dalam menulis gitu. Apa namanya? Ini satu kegiatan yang memang agak-agak jarang orang apa namanya? Mau terjun ke dalam kegiatan itu. Nah, untuk itu mungkin kamu punya nggak kira-kira tips atau kiat-kiat untuk menulis yang bisa kamu share, Nino? Ya sesuai ini aja Pak, maksudnya menulis itu dari apa yang kita rasa aja sih sebenarnya Pak. Apa yang kita rasa dan apa yang kita jalanin aja. Maksudnya kita bisa melihat dari misalnya apa ya, matahari pagi gitu Pak. Matahari pagi gitu. Kan bisa jadi judul puisi juga itu Pak. Oke, jadi dari hal-hal sederhana barangkali Nino ya yang ada di sekitar kita, barangkali di dunia gitu, yang sederhana aja. iya. Jadi untuk buat teman-teman yang mau terjun ke dalam dunia menulis, kiat-kiatnya tadi, hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian diekspresikan ke dalam bentuk tulisan. Seperti itu Nino ya. Dan seperti yang Nino sudah lakukan yaitu mencatat apa namanya pengalaman pribadinya, itu juga jadi penting ya. Oke. Nino, mungkin kamu bisa memberi sedikit apa namanya moto kamu atau prinsip sederhana dalam menjalani kehidupan ini seperti apa? Kamu punya nggak moto-moto atau prinsip? Prinsip saya cuma satu Pak, kalau memang apa namanya memang hidup ini harus dijalani, jangan kita berpikir hidup ini susah aja terus Pak. Oke. Ya, hidup harus dijalani ya. Hidup itu harus dijalani. Oke, Nino, baik di sesi ini terima kasih ya Nino ya sudah ngobrol-ngobrol tentang dunia penulisan. Ini bakat-bakat yang bahkan Rafif juga miliki, Nino miliki, ini spesial ya karena nggak semua orang punya bakat seperti yang kalian miliki gitu ya. Bahkan mungkin saya juga cenderung memang tidak terlalu terjun ke dalam dunia menulis atau sudah pernah mencoba juga. Kadang-kadang bahkan sampai saat ini juga masih bertanya-tanya minat saya apa sih sebetulnya gitu atau bakat saya apa sih. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang mungkin kita bisa langsung bertanya ke pakarnya. Di sini sudah ada Pak Darta. Dan kita lanjut langsung untuk bincang-bincang terkait tema tadi, yaitu mengembangkan minat dan bakat. Tahu minat dan bakat. Siapa bilang saya tidak punya minat, saya tidak punya bakat? Katanya bakat itu datang dari lahir, ada yang bilang seperti itu. Masa sih gitu kan? Nah, untuk itu kita perlu bicara lebih banyak terkait minat dan bakat ini, khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, selamat malam Pak Darta. Selamat malam Pak Ijal, selamat malam Nino, selamat malam Raffi. Terima kasih Pak. Ya. Ceritanya luar biasa. Ya, saya mendengarnya sangat-sangat kagum. Iya, silakan.
Iya Pak Darta, baik tadi kita sudah bicara banyak tentang bakat-bakat dari teman-teman kita, tamu kita malam ini dan mungkin supaya kita semua lebih tahu apa sih minat itu, apa sih bakat itu, barangkali Pak Darta bisa menceritakan sedikit minat dan bakat itu seperti apa sih? Karena saya sering kali dengar minat dan bakat dan dua kata itu selalu nempel gitu ya, minat dan bakat selalu itu disandingkan gitu. Atau saya juga sering mendengar bahwa minat itu atau bakat itu juga ada sebetulnya sejak lahir kita sudah diberkahi itu seperti itu. Nah mungkin bisa bisa mungkin Pak Darta bisa membuka atau malah mengurai apa sih semua itu gitu minat dan bakat itu. Baik silakan Pak Darta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya terinspirasi sebenarnya dari cerita Nino dan juga kemudian Raffi. Jadi pada waktu saya mendengar, kemudian saya membuat ada 5 catatan yang kemudian saya mau sampaikan. Ya, jadi saya juga perlu bertanya sebenarnya kepada Pak Ijal, kok bisa ada judul atau tema yang kemudian seperti bertanya, ya, apakah WNPD juga punya minat dan bakat seperti itu? Iya. Ya, nah dari tema ini juga menurut saya menarik karena catatan Pak Darta yang pertama atau catatan saya yang pertama adalah barangkali di luaran sana khususnya masyarakat umum itu masih punya persepsi negatif tentang warga negara penyandang disabilitas. Oke. Ya. Sehingga konsekuensi dari persepsi negatif itu yang terjadi adalah ya mereka yang kemudian tadi Rafif bilang bahwa dia dikatakan slow learner. Lalu Valentino juga dikatakan slow learner atau pernah mengalami epilepsi, bahkan juga punya gangguan motorik seperti itu ya. Sehingga cenderung persepsi negatif itu membuat orang-orang di luar sana berpikir bahwa performa mereka ya itu selalu dinilai dari prestasi akademis saja. Nah, Ya, padahal ya kalau kita bicara tentang Iya. bagaimana cerita Nino, cerita Raffi tadi seperti itu membuktikan bahwa ada alternatif lain untuk melihat ya performa mereka. Lewat apa? Lewat yang namanya kemudian adalah karya dan produk-produk yang dihasilkan baik oleh Raffi atau malah Valentino. Jadi tidak melulu kemudian ukurannya adalah prestasi di sekolah atau malah nilai-nilai akademis. Saya boleh cerita, Pak? Lainnya adalah karya, betul, Iya, karya iya. dan produk tadi. Raffi punya produk seperti misalnya adalah ya pemain keyboardis atau malah kemudian produknya adalah lagu-lagu yang dia nyanyikan. Iya. Nino punya produknya adalah buku yang dia tulis, kan begitu. Iya betul. Itu catatan saya yang pertama. Ya, ketika saya mendengar cerita dari Nino dan Raffi. Ya, persepsi negatif itu bisa dihilangkan ketika Nino dan Raffi apapun labelnya, apapun kata orang, ya mereka begini, mereka begitu. Bahkan tadi saya mendengar ada istilah slow learner dan sebagainya seperti itu. Tidak ada persoalan karena mereka membuktikan dengan produk-produk dan karya-karya mereka. Itu yang pertama. Iya. Lalu tadi Ijal mengarahkan saya untuk bertanya tentang sebenarnya apa sih minat dan bakat itu. Nah, catatan saya yang kedua dari mendengar cerita itu tadi, saya teringat bahwa ada ahli-ahli yang memang mengatakan begini, teman-teman ya, Pak Ijal, Nino dan Raffi, bahwa setiap individu manusia sejak lahir dia sudah punya bakat dasar. Yeah. Nah, ini yang mengatakan bukan saya, tetapi ada seorang ahli namanya adalah Gagne. Gagne ini ya dia mengatakan bahwa setiap individu manusia yang lahir itu sudah punya bakat dasar. Dilihatnya dari mana? Area perkembangan mereka. Ada kemampuan motoriknya, ada kemampuan bahasa dan komunikasinya, ada kemampuan kognitifnya, dan ada juga kemampuan sosial emosinya. Yeah. Nah, ternyata Gagne nggak sendiri. Ya pada tahun 1983 ya dunia pendidikan tercengang ketika Howard Gardner ya menulis tentang kecerdasan majemuk. Nah, ternyata minat dan bakat itu tidak hanya ya seperti yang disampaikan oleh Gagne bahwa dia dibawa,
sejak lahir sebagai sebuah ya bakat dasar, tetapi diperkuat oleh Gardner dengan adanya 7 bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Apa saja kecerdasan itu? Ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan kinestesis, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan intrapersonal. Lalu juga ada kecerdasan ya interpersonal dan ada kecerdasan natural. Nah, semua bentuk-bentuk kecerdasan itu ada pada diri manusia, walaupun kemudian mana yang dominan. Nah, ini mengarah kepada catatan saya yang ketiga. Kalau tadi yang pertama ya persepsi negatif. Persepsi negatif. Ya, dengan karya dan produk itu. Yang kedua, ternyata ahli banyak yang mengatakan ada bakat dasar yang dibawa, bahkan dikuatkan dengan 7 bentuk kecerdasan. Nah, lalu catatan saya yang ketiga, ya, ketika Nino, Raffi, ya berinteraksi dengan keluarga, mengalami pendidikan di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi, mereka berinteraksi. Sehingga bakat-bakat dasar atau malah kemudian keterampilan atau kemampuan yang sifatnya majemuk itu berubah menjadi bakat yang spesifik. Nah, bakat yang spesifik ini ditunjukkan oleh Raffi misalnya bermusik, lalu juga menulis teks games. Pada Nino, bakat spesifiknya adalah menulis buku cerita pendek. Dari judul yang pertama tadi pada catat adalah Gelisah. Lalu yang kedua judulnya apa, Nino? Pupus. Nah, yang ketiga ini sedang dirancang oleh Nino dan sudah diberi judulnya apa, Nino? Saat di Sisimu. Saat di Sisimu. Nah, ini dia catatan saya yang ketiga, bahwa bakat spesifik itu semakin kuat, semakin berkembang ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada, khususnya keluarga, lalu juga kemudian ya di sekolah atau di tempat-tempat mereka mengalami proses pendidikan itu ternyata ada orang-orang juga yang memberikan inspirasi, ada orang-orang juga yang kemudian mendukung mereka. Rafif tadi cerita ketemu dengan temannya satu, siapa yang ngajak main band, pada data lupa karena pada data nggak catat. Siapa namanya, Rafif? Dendra. Lalu Nendra. Lalu Nino cerita tentang bagaimana keluarganya, bapaknya seorang jurnalis, ya, kakaknya juga suka menulis seperti itu. Lalu mamanya sangat mensupport. Nah, bakat yang spesifik itu kemudian berkembang ketika mereka berinteraksi dengan orang di sekitar mereka, dengan tempat pendidikan mereka, bahkan ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang luas. Nah, itu catatan saya yang ketiga, Nah, catatan saya yang keempat adalah kemudian kalau kita bicara tahap-tahap ketika minat itu berkembang menjadi bakat yang spesifik. Di awal-awal kalau kita bicara tentang awal perkembangan, pastinya orang tua Raffi, orang tua Nino, ya, itu memberikan peluang di mana mereka mengeksplorasi. Bahkan kemudian memberikan peluang pada Raffi dan juga Nino untuk mengobservasi ada apa saja di lingkungan mereka. Lalu kemudian dibawa pada pengalaman-pengalaman yang beragam. Ya, orang bermain musik, orang kemudian menulis, atau malah pekerjaan orang tua mereka. Nah, itu proses di awal. Ya, kalau kita bicara usia perkembangannya, kalau ahli mengatakan itu 4 sampai usia 0 sampai 4 tahun. Usia 0 sampai 4 tahun. Itu adalah awal di mana mereka mengeksplorasi dan mengobservasi. Lalu tahap berikutnya 4 sampai 10 tahun. Ya. Ini tahap pengembangan lewat model-model, atau malah kemudian lewat kegiatan-kegiatan yang kemudian diberikan oleh orang tua, baik itu kegiatan belajar, kursus, ya, pendampingan dan sebagainya. Jadi usia 4 sampai 10 tahun itu adalah tahap di mana pembinaan bakat mereka. Lalu berlanjut ketika kita bicara usia 13 sampai 18 tahun. Nah, bakat itu kemudian ya menjadi semacam komitmen. Ya, tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi ya Nino atau bagi diri sendiri bagi kita. Betul. Di situ mereka mulai membangun komitmen untuk menyatukan ya bakat mereka dengan aktivitas-aktivitas yang bisa memperkuat itu. Nah, ketika mereka 18 tahun ke atas,
di tahapan yang terakhir terjadi yang namanya kristalisasi antara bakat dengan pilihan karir atau pekerjaan mereka. Iya. Raffi senang menulis, Raffi juga senang main band seperti itu. Itu. Bahkan sekarang merancang band dari rumah. Sementara Nino juga sudah memutuskan bakatnya menulis menjadi seperti karir atau pekerjaannya. Bahkan tadi Nino cerita dia sudah menghasilkan uang dari penjualan bukunya. Betul ya Nino ya? Betul, 1,2 Pak. Betul Nino, betul. Iya, dia sudah menjual bukunya dan dia mendapatkan hasil dari situ. Nah, itu adalah catatan yang keempat mengenai tahap. Nah, catatan saya yang terakhir untuk Raffi dan juga untuk Nino, juga untuk teman-teman atau semua yang mendengar, ya ternyata poin yang paling penting dan tidak bisa terlupakan adalah peran dari orang tua. Iya. Orang tua ini yang kemudian memegang peranan yang penting dalam pengembangan minat, bakat, sampai akhirnya mengkristal menjadi sebuah perjalanan karir. Buktinya apa? Kalau kita flashback, Raffi, Nino tadi cerita tentang bagaimana proses-proses itu dimulai sejak dini, sejak usia awal. Lalu juga terbukti juga dari sumber-sumber yang dikeluarkan atau diupayakan oleh keluarga, orang tua. Ya, memasukkan Raffi ke kursus musik, ya mengajarkan Raffi ya untuk bisa bermain keyboard, bahkan kemudian main drum. Lalu juga memberikan berbagai macam sarana prasarana. Nino pun juga begitu. Orang tuanya tadi Nino cerita ya pada Darta prihatin karena ibu sudah nggak ada ya Nino ya. Tapi terlihat dari cerita Nino bahwa ibu sangat mendukung sekali. Berbagai macam sumber. Nulis, betul nggak Nino? Nah, sumber-sumber itu yang menurut saya juga menjadi bagian dari peran utama dari keluarga. Ya. Dan kalau kita bicara tentang keluarga ternyata banyak sekali. Mereka juga berkomunikasi dengan para guru, para pembimbing, para pendamping untuk mengarahkan. Nah, itu adalah 5 catatan yang kemudian saya dapat Pak Ijal dari wawancara Pak Ijal bersama dengan Nino dan Raffi. 5 catatan itu menjadi pokok pembicaraan kita bahwa jelas-jelas Raffi, Nino punya minat, punya bakat, dan bahkan bakat itu menjadi pekerjaan yang spesifik. Begitu? Iya. Baik pada, tapi mereka malam ini membuktikan bahwa anggapan negatif tadi bahwa sebetulnya bisa ditepis ya dari apa yang telah dipaparkan tadi oleh Nino ataupun dibuktikan juga oleh Rafif dan kawan-kawan dalam dunia musik bahwa anggapan-anggapan tentang warga negara penyandang disabilitas ini mereka orang-orang yang kemungkinan agak sulit untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Nah ternyata teman-teman mungkin bisa melihat sendiri bahwa kita dua tamu ini orang-orang yang tentu punya bakat dan punya minat yang terjun langsung ke dalam dunia mereka gitu. Nah, Pak Darta, memang lagi-lagi memang peran orang di sekitar, khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas itu menjadi satu hal yang paling penting juga gitu. Betul ya, seperti itu ya Pak Darta ya. Jadi betul. Ya, jadi dalam proses perjalanannya gitu kita sangat perlu sekali supporting system. Kalau saya bilang mungkin lebih ke supporting system yang tadi sepertinya teman-teman memang sudah disupport oleh keluarga atau bahkan saudara atau bahkan teman. Nah, orang-orang di sekitar ini yang menjadi poin penting juga untuk dan lingkungan pendidikan juga Pak Ijal. Artinya lingkungan pendidikan juga sangat memegang peran penting. Tadi Raffi diceritakan, bandnya dikasih nama WNBK. Nah WNBK itu kalau nggak salah tadi Raffi cerita itu di kampusnya, Politeknik Negeri Jakarta ya. Lalu dirubah namanya menjadi Wanna Be Cool. Ya, betul. Wanna Be Cool. Tapi Pak Darta, ini tapi ngomong-ngomong soal menyalurkan memang sepertinya memang itu juga jadi hal yang kadang-kadang orang mengukur dari situ kan, kadang-kadang orang juga mengukur mana sih karyanya, mana sih di mana sih. Nah
tempat untuk menyalurkan ini yang sepertinya juga harus menjadi pembahasan kita gitu, atau malah menjadi fokus juga bahwa teman-teman ini punya karya. Nino seperti Nino tadi, bahkan Nino lebih ke strategi untuk memasarkan. Dia sejak pandemi dia belum punya strategi seperti itu. Nah, ini mengenai tempat untuk menyalurkan sih sebetulnya. Itu juga menjadi fokus. Iya, Betul, betul. Dan harapannya memang kemudian Serambi Inklusi juga bisa kemudian mempertemukan ya antara dunia teman-teman penyandang disabilitas ini dengan iya, dunia orang-orang yang memang non disabilitas. Jadi ya ada semacam support system atau malah dukungan bersama. Dan saya berharapnya begini, betul. nanti bisa posting itu di FB-nya, di IG-nya Serambi Inklusi ya, untuk memasarkan bukunya. Buku yang pertama Iya, judulnya Gelisah, Ini buku yang kedua judulnya Pupus, betul, betul. Lalu buku yang ketiga judulnya adalah saat apa, di sisi saat di kehadiranmu. sisimu. Oh, di sisimu. Iya, Ya. saat di sisimu. Iya, betul, betul sekali Pak Saat di Darta. sisimu. Itu jadi salah satu wadah juga. Serambi Inklusi ini juga mewadahi itu. Jadi mungkin Ino bisa 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 apa namanya, bisa menunjukkan karya melalui Serambi Inklusi. Kalau saat ini memang belum ada wadah atau belum punya akun pribadi sosial media, barangkali Nino bisa, kita bisa sama-sama lah. Ya, Rafif pun begitu. Jadi barangkali malam ini kita sedang mempertemukan itu ya. Jadi dua orang yang punya bakat, supaya teman-teman yang lain yang sedang menyimak ini, mereka bisa mengetahui ternyata teman-teman disabilitas juga bisa membuat sesuatu, bisa menghasilkan karya-karya yang baik gitu, karya-karya yang juga bisa, bahkan bisa menghasilkan ya, seperti Nino tadi. Nah, sebetulnya semua hal bisa dipelajari kalau menurut saya gitu. Semua hal bisa kita pelajari, asal kita bersungguh-sungguh gitu. Kalau kita mau fokus ke situ, kita bisa bersungguh-sungguh. Mungkin mungkin apa ya, kayak semacam kita coba untuk membuka diri. Oke, kita mulai membuka diri, terus masuk ke dalam sesuatu yang baru seperti itu. Terus mungkin kamu pengen menjadi, mungkin Nino juga bisa jadi seorang penyiar atau apa. Ya, selama Nino mau membuka diri, saya pikir sama juga ya, Rafif juga bisa mencoba ke hal-hal lain gitu. Sebetulnya itu tergantung bagaimana dengan bagaimana kita menyikapi itu. Bagaimana Pak Darta? Iya, betul sekali. Saya setuju. Ya, saya setuju. Kenapa? Bakat spesifik yang ditunjukkan Raffi, ya, Nino sebagai penulis Iya, atau sebagai pemusik itu merupakan hasil sebenarnya, Pak ya, Ijal. Hasil dari proses yang panjang, betul betul. ya, dari pengalaman-pengalaman mereka, bahkan juga support yang diberikan oleh orang terdekat mereka, orang tua khususnya. Nah, ini adalah hasilnya. Iya, Nah, pesan Pak Darta kemudian adalah jangan berhenti Rafif, jangan berhenti Nino. Ya, tadi Pak Ijal sampaikan, ya kalau kemudian punya kemauan, ya bisa kok menjadi apa saja seperti yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh iya. Rafif, dan juga jangan berhenti. Iya, betul Pak. Baik Pak Darta, Begitu Pak Ijal. sebelum memberi pesan-pesan untuk teman-teman, nanti secara luas mungkin bisa memberi pesan-pesan buat teman-teman penyandang disabilitas lainnya terkait minat dan bakat. Baik ya, Pak Darta, barangkali sesi kita akan diulas lebih banyak nanti di dalam satu product knowledge yang Pak Darta sudah susun. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca lebih banyak lagi apa sih minat dan bakat untuk penyandang disabilitas. Nanti akan terbit ya, dan jangan lupa untuk follow Instagram atau sosial media Facebook, dan like and subscribe, dan juga kasih komen ya teman-teman, karena komentar dari teman-teman itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna sekali. Baik Pak Darta, sebelum kita menyudahi sesi ngobrol-ngobrol ini ya, bincang-bincang ini, mungkin Pak Darta punya pesan-pesan ya, pesan-pesan buat seluruh teman-teman di luar sana yang sudah menyimak video ini. Silakan Pak Darta. Baik, Sponsor. saya singkat begini, khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas, ya.
belajar dari pengalaman, dari cerita Rafif, cerita Nino, ya banyak sekali suka dukanya. Dan hasil yang kemudian kita lihat ini, ya itu sebuah perjalanan yang panjang. Jadi sekali lagi, ya tidak semua orang kemudian memiliki keberuntungan, ya seperti yang dialami oleh Rafif atau malah kemudian Nino. Dukungan dari para orang tua, dari keluarga, guru dan sebagainya. Ya, jadi saya berharap kepada semua teman-teman penyandang disabilitas ya bisa menangkap inspirasi yang kemudian diceritakan oleh Nino maupun oleh Rafif ya. Tapi juga kemudian bisa membangun harapan yang realistis sesuai dengan individualitas dan keunikan masing-masing. Karena bakat setiap orang bisa jadi berbeda. Begitu saya kira Pak Ijal ya. Jadi tidak harus semuanya menjadi penulis ya. Terima kasih sekali Pak Darta, terima kasih sekali. Teman-teman semuanya, kita akhiri dulu bincang-bincang hari ini mengenai minat dan bakat. Apakah saya punya minat, apakah saya punya bakat? Nah, terbukti dari teman-teman yang kita undang malam ini, mereka punya minat, mereka punya bakat. Oke, jadi mudah-mudahan obrolan ini atau bincang-bincang ini sangat jadi manfaat ya buat teman-teman semua. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semua. Dadah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih ya.